Seberapa ngeri Perang Kongo? Perang ini menewaskan lebih dari 5 juta orang, tapi hampir tidak ada yang tahu kenapa bisa begitu. Ini bukan perang biasa, ini perang yang tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di desa, di hutan dan di kehidupan sehari-hari. Banyak orang tidak meninggal karena senjata, tapi karena kelaparan, penyakit dan kehilangan segalanya. Inilah kisah dari Perang Kongo, salah satu perang paling mematikan dalam sejarah modern, yang jarang sekali dibahas. Negara kaya yang jadi masalah. Republik Demokratik Kongo sebenarnya adalah negara yang sangat kaya. Di dalam tanahnya ada emas, berlian, minyak dan coltan, bahan penting untuk membuat handphone dan berbagai perangkat elektronik. Seharusnya kekayaan ini bisa membuat negara tersebut maju dan sejahtera. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kekayaan itu malah menjadi alat utama konflik karena banyak pihak ingin menguasainya. Awal kekacauan. Sebelum perang besar terjadi, kondisi Kongo memang sudah tidak stabil. Pemerintahnya lemah, korupsi tinggi, dan banyak kelompok bersenjata yang tidak terkendali. Negara ini seperti tidak benar-benar berada dalam satu kendali yang kuat. Situasinya semakin memburuk setelah peristiwa genosida Rwanda. Setelah tragedi itu, banyak orang bersenjata melarikan diri ke wilayah Kongo, lalu membentuk kelompok baru yang membuat keadaan semakin kacau dan berbahaya. Pengkhianatan yang memicu perang. Saat itu Kongo dipimpin oleh Laurent Kabila. Awalnya ia mendapatkan bantuan dari Rwanda dan Uganda untuk naik kekuasaan. Namun setelah menjadi presiden, ia justru memutus hubungan dengan mereka. Keputusan ini membuat Rwanda dan Uganda marah, lalu mendukung kelompok pemberontak untuk melawan pemerintah Kongo. Dari sinilah konflik besar mulai terjadi. Perang besar dimulai pada tahun 1998. Perang benar-benar meledak. Yang membuatnya berbeda, ini bukan hanya perang dalam negeri, tapi juga melibatkan banyak negara Afrika seperti Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe dan Namibia. Total lebih dari 9 negara ikut terlibat, sehingga perang ini sering disebut sebagai Perang Dunia Afrika. Situasi menjadi sangat rumit karena banyak pihak dengan kepentingan berbeda ikut bertarung. Perang yang kacau dan rumit. Perang ini tidak memiliki garis yang jelas. Bukan hanya dua pihak yang saling melawan, tetapi banyak kelompok seperti pemerintah, pemberontak, tentara asing, dan milisi lokal. Semua memiliki tujuan masing-masing, sehingga konflik menjadi sangat kacau dan sulit dikendalikan. Sisi gelap perebutan kekayaan. Di balik semua kekacauan ini ada alasan besar, yaitu perebutan sumber daya alam. Banyak kelompok bersenjata ingin menguasai tambang emas, berlian dan coltan. Mereka mengambil hasil tambang dan menjualnya untuk membeli senjata. Karena perang ini menghasilkan keuntungan bagi sebagian pihak, konflik pun terus berlanjut dan semakin sulit dihentikan. Bagaimana jutaan orang meninggal? Diperkirakan lebih dari 5 juta orang meninggal dunia dalam perang ini. Namun sebagian besar dari mereka bukan meninggal karena pertempuran langsung. Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit seperti malaria dan kolera, tidak adanya fasilitas kesehatan, dan sulitnya mendapatkan air bersih. Perang ini menghancurkan sistem kehidupan sehingga orang-orang tidak bisa bertahan hidup. Warga sipil jadi korban. Warga sipil menjadi korban paling besar dalam perang ini. Banyak desa diserang dan dibakar, membuat orang-orang harus melarikan diri. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari tanpa kepastian. Perempuan dan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling menderita. Banyak perempuan mengalami kekerasan seksual dalam konflik seperti ini. Sementara banyak anak-anak kehilangan keluarga, dipaksa ikut kelompok bersenjata dan tumbuh tanpa masa depan yang jelas. Kehancuran total. Seiring waktu, perang ini menghancurkan hampir semua aspek kehidupan. Sekolah tidak berjalan, rumah sakit rusak, ekonomi hancur, dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Kehidupan normal hampir tidak ada lagi. Yang tersisa hanya perjuangan untuk bertahan hidup. Dunia yang terlambat. Meskipun jumlah korban sangat besar, perang ini tidak mendapatkan perhatian sebesar konflik lain. Bantuan internasional memang ada, tetapi sering datang terlambat dan tidak cukup untuk menghentikan penderitaan yang terjadi. Akhir perang. Pada tahun 2003, perang ini secara resmi dinyatakan berakhir setelah berbagai perjanjian damai dan tekanan internasional. Setelah kematian Laurent Kabila, kepimpinan dilanjutkan oleh Joseph Kabila. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Bye. Jangan lupa tulis pendapat kalian, oke?